Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Ahmad Braha. Saya dari kelas SI 23B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu ya, tugas UAS, yaitu menjelaskan tentang tree, graph, dan hash. Oke, langsung kita mulai saja. Eh, s- yang pertama adalah struktur data tree ya. Secara definisi, struktur data tree ini memiliki hierarkis yang terdiri dari simpul dan dengan satu simpul akar atau root dan simpul anak. Oke, karakteristik dari struktur data tree ini memiliki simpul induk kecuali akar yang tidak memiliki induk. Setiap simpul dapat memiliki nol atau lebih simpul anak. Simpul tanpa anak disebut leaf atau daun. Oke, studi kasusnya ada pada struktur folder pada komputer. Struktur folder pada komputer ini merupakan salah satu langkah yang baik untuk merapikan atau mengorganisir suatu folder agar eh, apa ya lebih mudah untuk dicari gitu ketika folder tersebut atau data tersebut dibutuhkan. Oke. Nah, di sini ada contohnya ya, ilustrasinya. Kita anggap saja bahwa kita punya satu folder yaitu folder tugas kuliah. Nah, ini folder tugas kuliah. Nah, di dalam folder tugas kuliah ini terdapat dua folder lagi yaitu struktur data dan pemrograman berorientasi objek ini. Nah, ini yang dinamakan induk nih. Tugas kuliah ini, folder yang bernama tugas kuliah ini dinamakan induk. Nah, tugas kuliah memiliki dua anak atau dua folder di dalamnya yaitu struktur data dan pemrograman berorientasi objek. Nah, di dalam folder struktur data dan pemrograman berorientasi objek itu terdapat dua file lagi gitu, dua folder lagi yaitu apa? Tugas pertemuan satu dan tugas pertemuan dua. Begitu juga dengan yang di bawahnya tugas pertemuan satu dan tugas pertemuan dua. Maka eh, pada bagian yang ini nih, itu disebut leaf karena dia tidak memiliki cabang lagi atau tidak memiliki node lagi lah, tidak memiliki anak lagi di dalamnya. Baik, lanjut ke graph. Ya, secara definisi struktur data ini terdiri dari simpul-simpul dan sisi-sisi yang menghubungkan pasangan simpul. Ada dua karakteristik. Yang pertama ada yang berarah. Sisi pada graf dapat memiliki arah, misalkan dari simpul A ke simpul B, artinya dia saling terhubung. Dan tak berarah. Sisi pada graf juga tidak memiliki arah, misalkan simpul A dan simpul B saling terhubung tapi tidak secara langsung atau tidak eh, istilahnya beda itulah beda arah. Oke, studi kasusnya ada rute bus kota ya. Nah, rute bus kota ini dapat digambarkan menggunakan struktur data graf. Nah, setiap halte bus memiliki simpul dan rute bus menghubungkan halte-halte menjadi sisi-sisi pada graf. Nah, rute penggunaan graf ini tentunya bisa menunjukkan arah perjalanan ya. Struktur graf juga menunjukkan arah perjalanan bus apakah satu arah atau dua arah. Sehingga penumpang dapat dengan mudah merencanakan perjalanan mereka. Dan yang ketiga ada efisiensi navigasi gitu. Dengan menggunakan graf, sistem transportasi kota dapat mengoptimalkan rute dan jadwal bus sehingga penumpang dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Oke, lanjut ke ilustrasinya. Nah, kalau misalkan tadi tuh graf yang berarah, contohnya seperti ini, A dan B, ya. Mereka itu saling terhubung satu sama lain gitu. A terhubung dengan B, B terhubung dengan A gitu. Nah, yang tidak berarah itu adalah dari eh, terminal A ke terminal E. Nah, ini tidak, walaupun ini masih terhubung ya, cuman tidak secara langsung. Jadi untuk mencapai titik ini, misalkan kita taruhlah.
kita lagi di terminal A gitu. Kita mau berangkat ke terminal E. Ya. Maka dari itu, kita harus melalui dari terminal A ke terminal B, kemudian lanjut ke C, lanjut lagi ke D, dan lanjut lagi ke E. Nah, itu dia graf yang tidak saling terhubung ya. Lanjut ada hash, atau kita bisa sebut hashing ya. Definisinya adalah teknik untuk mengubah data menjadi angka yang digunakan untuk menemukan data secara cepat. Nah, fungsi hash ini untuk mengubah data menjadi angka, gitu. Menjadi sebuah string ya. Tabel hash, struktur data yang menyimpan data menggunakan angka. Nah, balik lagi, selanjutnya, maaf, studi kasus dan keuntungan hash. Studi kasusnya ada pada di mahasiswa, oke? Kita bisa lihat ya, data mahasiswa itu ada berupa nama, kelas, prodi, dan NIM ya. Nah, NIM ini bertujuan untuk apa? NIM ini bertujuan untuk mengubah nama yang tadinya angka menjadi eh, huruf, nama huruf gitu, menjadi sebuah angka gitu. Atau NIM juga bisa diubah menjadi angka unik lagi, mungkin angka yang lebih sederhana untuk apa ya, lebih cepat lah dalam mengatur datanya gitu kan. Nah, keuntungan khas sendiri adalah pengaksesan data yang lebih cepat gitu. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya, maka data di situ akan keluar semua. Oke. Yang kedua ada efisiensi untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Misalkan katakanlah ada mahasiswa yang sudah DO atau keluar gitu kan. Nah, bagaimana cara mencari data mahasiswa itu untuk si data tersebut dihapus gitu. Misalkan katakanlah namanya tuh Zaki. Gitu kan. Zaki atau Budi, Budi deh, Budi. Si Budi ini sudah DO gitu, sudah keluar dari kampus. Nah, maka data tersebut kan harus dihapus. Nah, maka untuk mencari data si Budi ini, kita tidak perlu lagi mencari satu-satu nama Budi, Budi, mana Budi itu satu-satu. Ya, itu ribet lah. Kita cari aja NIM-nya si Budi atau angka unik atau dari NIM-nya si Budi. Jadi kita tinggal search, lalu data si Budi ini keluar semua dan kita tinggal hapus gitu. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Sekian pembahasan dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.